Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita bertemu dalam praktikum keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, hari ini kita akan belajar dan mengenal tentang pengukuran bahaya atau hazard kebisingan. Ya, sebelum kita melakukan praktikum pengukuran kebisingan, kita mengenal terlebih dahulu apa itu bahaya kebisingan. Jadi faktor bahaya kebisingan merupakan salah satu faktor bahaya fisika yang ada dalam lingkungan kerja, ya, di mana faktor bahaya fisika ini meliputi kebisingan, kemudian ada juga getaran, ada juga sinar ultra ungu dan juga lain sebagainya. Nah, kali ini salah satu faktor bahaya fisika yang kita bahas adalah faktor fisika kebisingan. Baik, alat yang digunakan untuk mengukur faktor bahaya kebisingan adalah sound level meter, ya, di mana alatnya ada di sebelah kanan saya, teman-teman bisa lihat. Alat sound level meter ini yang kita gunakan adalah spesifikasi merek Benetech, ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagian dari alat sound level meter ini, yaitu terdiri atas mikrofon, kemudian bagian badan sound level meter ini terdapat fungsi minimal maksimal, fungsi power dan fungsi hold. Ya, mungkin kita mengenal terlebih dahulu faktor bahaya kebisingan. Itu mempunyai standar atau nilai ambang batas yang diatur dalam Permenaker Trans atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana yang terbaru itu adalah Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, yang di dalamnya terdapat nilai ambang batas faktor bahaya kebisingan. Salah satunya adalah berapa nilai ambang batas faktor bahaya kebisingan saat bekerja dalam 8 jam, 84 jam. Nanti teman-teman bisa lihat dalam keterangan di samping ini. Ya, nilai ambang batas itu sendiri apa, teman-teman? Nilai ambang batas itu adalah standar dari faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja yang dapat diterima oleh pekerja yang tidak mengakibatkan gangguan kesehatan atau tidak mengakibatkan penyakit kesehatan dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari dan dalam waktu tidak lebih dari 8 jam sehari atau tidak lebih dari 40 jam dalam seminggu. Ya, jadi sudah ada nih aturannya, standarnya, berapa nilai ambang batas kebisingan yang bisa diterima oleh manusia atau diterima oleh pekerja dalam mereka bekerja dalam setiap harinya berapa, dalam setiap minggunya berapa. Nah, dalam pengukuran menggunakan sound level meter ini sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Jadi di bagian belakang ada bagian untuk mengisi baterai, kemudian teman-teman tinggal nyalakan tombol powernya, ya, untuk kemudian mengatur atau mengetahui nilai kebisingan minimal dan maksimal. Teman-teman bisa atur di tombol min dan max-nya ini, ya. Nanti cara pengukurannya, teman-teman posisinya adalah berdiri dan kemudian tinggi dari sound level meter ini adalah 1 meter dari tinggi badan teman-teman dan diarahkan tegak lurus menuju ke sumber kebisingannya, seperti itu. Nanti kita akan lihat, kita akan praktekkan di area di mana suara yang diterima oleh manusia atau yang diterima oleh pekerja itu masih masuk dalam nilai ambang batas. Kemudian kita juga akan coba lakukan pengukuran kebisingan di area di mana kebisingannya
bisa jadi lebih dari nilai ambang batas. Untuk satuan dari nilai ambang batas untuk kebisingan ini adalah desibel. Dan dari standar Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018 bahwa NAB kebisingan itu adalah sebesar 85 desibel yang bisa diterima oleh pekerja. Baik, itu adalah penjelasan tentang pengukuran kebisingan menggunakan alat sound level meter. Teman-teman, kita akan memulai praktikum pengukuran kebisingan. Kali ini di dalam ruangan, yaitu di ruangan laboratorium praktikum K3. Di sini ada mahasiswa yang sedang mengerjakan praktikum K3. Kita akan lihat berapa nilai kebisingannya. Kita mulai nanti dengan menyalakan, menghidupkan power dari sound level meter. Nanti kita akan lihat nilai maksimalnya ya, dan juga nilai minimalnya. Usahakan posisi tubuh kita berdiri tegak, kemudian tinggi dari sound level meter ini adalah 1 meter dari dasar permukaan dasar kaki kita. Kemudian posisikan mikrofon ini menuju ke sumber suara kebisingan, sehingga posisinya adalah tegak lurus ya dengan tubuh kita. Baik, kita akan mulai dengan menyalakan sound level meter. Hasil pengukuran intensitas kebisingan dengan interval 5 detik selama 10 menit. Ya, di sini nilai minimalnya adalah 45,7 desibel. Ya, sekarang kita akan lihat untuk nilai maksimalnya. Ya, silakan Mas Rifki. Hasil pengukuran intensitas kebisingan dengan interval 5 detik selama 10 menit. Ya. Jadi dari percakapan dua mahasiswa tadi bahwa nilai maksimal kebisingannya adalah 71,5 desibel, dan itu masih masuk dalam nilai ambang batas yang bisa diterima oleh manusia atau pekerja. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pengukuran kebisingan di area kerja yang lain. Baik teman-teman, kita tadi telah melakukan praktikum pengukuran kebisingan di area kerja di dalam laboratorium praktikum K3, dan juga di area kerja yaitu di area kerja kebisingan, di mana ada alat gerinda yang digunakan di sana. Kita lihat perbandingan hasil pengukuran sound level meter di dalam area laboratorium praktikum K3. Tadi kita lihat bahwa nilai maksimal kebisingannya adalah 71,5 desibel. Sedangkan nilai maksimal dari pekerjaan gerinda menggunakan alat gerinda, nilai maksimalnya adalah sekitar 89 desibel. Nah, dari dua hasil tersebut kita bisa lihat bahwa kebisingan di dalam laboratorium praktikum K3 masih di dalam nilai ambang batas yang bisa diterima oleh manusia. Kemudian saat berada di area kerja kebisingan dengan menggunakan alat gerinda sudah berada di atas nilai ambang batas yang bisa diterima, yaitu di atas 85 desibel. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan jika ada area kerja yang sumber kebisingannya di atas nilai ambang batas, di atas 85 desibel, maka kita selalu ingat menggunakan hierarki pengendalian, yaitu hierarki kontrol, dimulai dengan eliminasi, kemudian substitusi, kemudian kita bisa menggunakan rekayasa engineering, dan kemudian bisa menggunakan pengelolaan administratif, dan yang terakhir adalah penggunaan APD. Baik teman-teman, demikian praktikum pengukuran kebisingan untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan nanti bisa juga mulai melakukan pengukurannya
saat kita mulai praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.